Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Eka Saputra dengan NIM 4242401077. Dan saya Glenn Harvest Lingga dengan NIM 4242401092. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait proyek Robot Line Follower, proyek Burst Learning. Lanjut. Proyek Burst Learning kami diketuai oleh Mampro kami yaitu Bu Ririn Humaira MPD. Lanjut. Lanjut. Pertama, Robot Line Follower. Robot Line Follower merupakan jenis robot beroda yang bergerak berdasarkan jalur garis lain yang sudah ditentukan dengan daya menggerak berupa motor. Penggerakannya dengan mendeteksi garis sehingga robot tersebut dapat melakukan perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Lanjut. Kemudian ada bagian penyusun dari robot line follower. Yang pertama ada driver motor. Driver motor ini memiliki fungsi untuk mengatur kecepatan dan arah putaran motor DC yang menggerakkan roda robot. Dengan menggunakan IC L298N, itu memungkinkan microcontroller seperti Arduino untuk mengatur pergerakan motor baik arah maupun kecepatannya. Yang kedua, sensor. Fungsi sensor pada robot line follower adalah mendeteksi jalur garis hitam atau putih yang harus diikuti oleh robot. Sensor membaca perbedaan warna atau intensitas cahaya antara jalur dan latar, lalu mengirimkan data tersebut ke mikrokontroller untuk menentukan arah gerakan robot. Baik, Ini adalah skematik dan PCB sensor driver motor dari kami. Pertama-tama, ini adalah rangkaian, di bagian kiri adalah rangkaian sensor yang kami buat. Yang di sebelah kanan adalah driver motor yang kami buat. selanjutnya ada komponen dalam driver motor. Yang pertama itu adalah header kaki dua. Jadi header kaki dua ini memiliki fungsi untuk memberikan sambungan atau koneksi pada komponen motor, seperti pengendali motor dan sistem penggerak pada driver motor. Kemudian ada IC L298N. Karena dia berbentuk tipe dual edge bright, jadi dia ini memungkinkan untuk mengontrol dua motor DC secara terpisah, baik untuk kecepatan maupun arah putaran. Kemudian ada resistor. Di sini resistornya memiliki fungsi untuk membatasi arus, kemudian menjaga stabilitas logika, dan mengatur sensitivitas sinyal atau mengurangi noise. Kemudian eh, ada pin header. Dia memiliki dalam driver motor, pin header berguna sebagai via, yaitu sebagai penyambung atas dan bawah layer. Kemudian ada kapasitor atau dioda. Di sini memiliki fungsi untuk melindungi sirkuit dari arus balik, kemudian ada melindungi dari tegangan yang berlebih dan memastikan arus mengalir dengan benar saat pengendalian motor. Kemudian ada LED. Di sini LED memiliki fungsi sebagai indikator yang menyatakan bahwa koneksi serta arus pada driver tidak memiliki masalah. Selanjutnya ada IC AMS 1117. Ini memiliki fungsi untuk menstabilkan tegangan serta mengurangi noise dan meningkatkan efektivitas pada distribusi daya ke komponen-komponen. Dan dioda tadi memiliki fungsi untuk melindungi sirkuit dari arus balik, tegangan yang berlebih, serta memastikan arus mengalir dan benar saat pengendalian motor. Dan kapasitor tadi eh, memiliki fungsi yaitu untuk mengurangi noise, menstabilkan tegangan, dan mengatasi noise frekuensi tinggi. Selanjutnya TCRT 5000. TCRT adalah komponen utama dalam sensor garis yang mendeteksi garis hitam dan latar putih menggunakan cahaya inframerah. TCRT
5000 memiliki LED inframerah pemancar dan fototransistor penerima dalam modul. Selanjutnya adalah resistor. Resistor sebagai penghambat arus. Yang selanjutnya adalah pin header. Pin header berfungsi sebagai konektor untuk menghubungkan sensor dengan komponen lain. Yang selanjutnya adalah trim pot. Trim pot memiliki fungsi sebagai untuk mengatur sensitivitas sensor garis. Sensitivitas ini menentukan seberapa baik sensor mendeteksi perbedaan antara garis hitam dan latar putih. Selanjutnya adalah IC LM324. Fungsi dari LM324 digunakan sebagai komparator dalam sensor garis. Fungsi utamanya adalah membandingkan sinyal analog dari fototransistor dengan tegangan referensi yang diatur oleh trim pot. Selanjutnya ada proses pengerjaan PCB. Yang pertama dimulai dari print design. Setelah kita print design, kita akan menyidari print design tadi di sinar UV sehingga dia membentuk sebuah pola eh, pola yang terkena sinar UV, kemudian ada yang tidak terkena sinar UV. Setelah itu kita akan mengetching sehingga dia langsung menimbulkan jalur ya, jalur di mana arus listrik itu tersambung. Kemudian selanjutnya ada pengecekan jalur. Jadi di sini pengecekan jalur ini memiliki fungsi supaya kita mengetahui ada jalur yang terputus dan apabila dan tidak terputus. Selanjutnya ada proses drilling yaitu membor supaya kita dapat menaruh komponen-komponen tersebut. Selanjutnya, setelah proses drilling, dilanjutkan dengan proses pemasangan komponen dengan cara disolder. Dengan memasang semua komponen yang ada di PCB dan didesain menjadi satu dengan disolder. Sekian presentasi dari kelompok 15. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.